Baiklah, kita lanjutkan materi kita ya, yaitu proyek perancangan sistem informasi akademik ya, dengan menggunakan database MySQL ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat view ya terkait absen ya. Jadi di sini ada view untuk absen seluruhnya ya. Ini sudah dibuat di pertemuan sebelumnya ya, termasuk view-view yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat view terkait nilai gitu ya. Supaya kenapa? Karena kalau kita hanya punya tabel nilai saja seperti ini, nih kita lihat klik nilai, ini nggak jelas informasinya ya. Datanya ada tapi informasinya nggak jelas gitu ya. Contoh misalkan si ID student ID 4 ini nilai 72 ya, C ini siapa gitu. Nah, ini belum jelas gitu ya. Itu tujuannya gitu ya. Nah, jadi kita akan membuat sebuah view yaitu nilai ya. Di tabel nilai ini ya, nilai ini dulu kita buat artinya ini adalah nilai rekap dari total mahasiswa gitu ya, bukan nilai UTS, UAS gitu ya, tugas, bukan ya, bukan seperti itu. Tapi ini lebih kepada nilai akhir gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, di nilai ini ya kita akan buatkan view-nya agar nanti biar bisa kita melihat seperti apa sih nilai yang sebenarnya atau nilai yang sudah ada di dalam database ini gitu ya. Oke, saya sudah siapkan di sini contoh dari nilai ya. Pertama adalah nilai total keseluruhan. Ini saya buka dulu ya. Nah, ini akan saya bahas dulu ya. Jadi kita copy dulu lah ya. Kita copy, masukkan di dalam SQL sini ya, seperti biasa, dibersihkan dulu ini. Nah, ini kita cek dulu ya. Jadi pertama adalah create view, namanya view nilai mahasiswa ya. Nah, isinya adalah nilai ID dari tabel nilai ya, NIM dari tabel mahasiswa ya, nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, lalu nama mata kuliah dari tabel mata kuliah ya, lalu SKS dari tabel mata kuliah ya, semester dari tabel mata kuliah, dan nilai dari tabel nilai ya, dan grade dari tabel nilai. Nah, ini akan dikeluarkan pada view ya, namanya nilai mahasiswa ya, view nilai mahasiswa gitu ya. Nah, ini adalah from database-nya ya. Lalu join-nya ini adalah tabel nilai, ini tabel mahasiswa ya, tabel nilai ya, tabel mata kuliah. Nah, ini adalah di join ya semua. Nah, order by ya, nilai ID ya, ini berarti diurut berdasarkan record 1, 2, 3 dan seterusnya, ascending ya, kira-kira seperti itu ya. Kita klik dulu go. Nah, di sini kita lihat view-nya ya. Nah, view ya, view nilai mahasiswa ini sudah ada, kita lihat hasilnya. Nah, Anda sudah bisa lihat bahwa ID ya, NIM, nama mata kuliah, SKS, semester, nilai dan grade. Nah, ini adalah nilai akhir dari setiap mahasiswa begitu ya. Jadi kalau nilai akhir mahasiswa, kalau mahasiswanya misalkan ada katakanlah 40 ya, berarti 40 mahasiswa ya, dikali berapa jumlah mata kuliah, misalkan 160, berarti satu mahasiswa 160 ya, satu mahasiswa ya 160 mata kuliah. Atau biasanya kalau mata kuliah nggak sampai 160 itu SKS biasanya ya, mungkin anggap aja ya, rata-rata saya anggap satu mata kuliah itu jumlah mata kuliah itu adalah katakanlah 100 mata kuliah.
Berarti kalau ada 100 mahasiswa, 100 kali 100, nah itulah rekod yang harus ada di dalam nilai ini ya, kira-kira seperti itu. Nah ini kita sudah bisa melihat dengan view ini, melihat nilai ya, nilai mahasiswa ya, kita lihat. Oh ini loh nilai itu. Nah ini biasa ya, belum juga mencerminkan nilai yang apa namanya, yang informasi yang tepat guna begitu. Karena apa? Ketika kita katakanlah mahasiswanya ada 1000 ya, jumlah mata kuliahnya ada 100, maka ini juga akan menjadi permasalahan baru gitu ya. Maka tentunya kita harus membuat view baru ya. Saya sudah contohkan di sini. Misalkan saya akan seleksi berdasarkan siapa mahasiswa yang nilainya yang A saja gitu ya. Ctrl C, ini saya masukkan juga ke SQL ya. Kita bersihkan, kita copy paste di sini. Ini sama ya. Nilai ID, NIM, nama mahasiswa, nama mata kuliah ya, SKS, semester, nilai dan grade ini sama. Yang membedakan itu adalah where ya. Jadi where grade nilai A. Jadi tampilkan nilai yang mahasiswanya memiliki nilai A gitu ya. Ini sebenarnya view nilai mahasiswa ya, A di sini ya. Jadi nilai A sebenarnya nanti kalau yang nilai C bisa dirubah, nilai B bisa dirubah. Jadi tergantung kebutuhan ya. Karena ini saya sebagai contoh, jadi saya buatkan contoh tampilkan mahasiswa yang nilainya grade-nya A ya. Kita go. Nah, maka di sini sudah terbentuk lagi sebuah view ya, view nilai mahasiswa A atau grade-nya A ya. Nah, ini nilainya A semua nih ya. Oh, jadi mahasiswa-mahasiswa yang nilainya A dengan mata kuliah ini sudah bisa kelihatan di sini gitu ya. Nah, lalu berikutnya kita masih membuat view yang permahasiswa nih ya. Kalau tadi kan nilai grade, sekarang nilai per mahasiswa. Saya pengen tahu satu mahasiswa ini ya, kita copy dulu ya sini ke SQL. Satu mahasiswa ini sebenarnya sudah menyelesaikan berapa mata kuliah gitu, atau yang sudah memiliki nilainya berapa gitu ya. Nah ini seperti ini. Jadi tampilannya sama, yang membedakan di sini kriterianya adalah mahasiswanya. Jadi saya mau panggil mahasiswanya yang namanya Rina Lestari gitu ya. Saya pengen lihat bahwa dia ini sudah menyelesaikan berapa mata kuliah gitu ya. Kita klik di sini go. Maka di sini kita rubah dulu nih nilai ya, view nilai mahasiswa ya, per mahasiswa sebenarnya ini ya, per mahasiswa, atau saya bilang nggak apa-apa ya berdasarkan nama gitu ya. Atau di sini saya kasih jangan Rina, nama ya, nama gitu ya. Kita go ya. Nah ini kita lihat lagi view-nya, kita lihat lagi view-nya. Nah ini di sini berdasarkan nama ya, kita lihat. Nah ini cuma satu nih ya, berarti si Rina ini hanya baru menyelesaikan satu mata kuliah. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya datanya kan data sampel ya, saya mengisi data tuh hanya kurang lebih 20 gitu. Jadi kalau nanti setiap perjalanan akademik diisi ya, nilai si A, si B, si C, setiap dari mulai semester 1 sampai semester akhir, tentunya ini akan satu mahasiswa akan banyak ya mata kuliahnya, kira-kira seperti itu. Dan satu lagi ya, sebagai bekal untuk view atau report dari database ini, saya buatkan dalam bentuk ini ya, view yang bentuknya rank gitu ya. Kita copy dulu ya, seperti biasa kita bersihkan. Nah sini kita lihat ya, ini sama ya, sini ini jangan nilai mahasiswa 8590 ya, ini rank aja gitu ya, saya kasih namanya rank ya. Nah ini saya mau tampilkan yang mahasiswa yang nilainya 80 lah ya, 80 sampai 90 gitu ya. Ini berdasarkan rank, berarti between ya. Kalau bahasa bukan algoritma, bahasa perintahnya ya. Ini menggunakan between, kan ada lebih besar, lebih kecil gitu ya, logikanya ya gitu. Jadi ini between
itu dari yang nilainya ya, dari tabel nilai yang nilainya antara 80 sampai 90 ya, ditampilkan. Ini saya kasih nama view-nya rank ya. Kita go. Nah, kita lihat lagi hasil dari pembuatan view-nya. Nah, kita browse. Nah, Anda bisa melihat di sini bahwa mahasiswa yang nilainya 80 sampai 90 pasti ada di sini gitu ya. Ini dari 80 ya sampai dengan 90 ya. Ini ada sekian orang ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini view ini membantu kita untuk membuat sebuah informasi sesuai dengan kebutuhan ya. Tinggal nanti namanya aja, kalian buat namanya manajemen penamaan yang bagus ya. Misalkan kalau misalkan ini contoh aja, kalau misalkan nanti untuk jadwal itu misalkan 01 jadwal apa, 01 jadwal apa, 01 jadwal apa. Untuk nilai misalkan 03 jadwal apa. Jadi nanti kalau kita sudah punya pengkodean di sini untuk mencari data ya, itu agak sedikit lebih mudah ya dibandingkan dengan kita membuat data asal-asalan ya. Karena ketika kita bikin view asal nama aja, ini nanti akan berbenturan atau akan selalu bingung, walaupun mungkin nanti data view-nya banyak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin untuk nilai sampai sini dulu. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya. Saya kira sampai sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.